semuanya. Kita berdua habis nonton film Civil War dan ini opini kami. Civil War ini sebenarnya udah kita tonton dari bulan lalu ya, awal-awal tayang. Awal bulan Mei kemarin. Iya, tapi baru kita sempat bikin opininya. Film Civil War ini itu produksian dari A24. Nah, jadi tuh karena memang aku suka film-film produksi dari A24, jadi aku cukup menunggu film ini untuk ditonton. Emang dia udah ngeproduksiin film-film apa-apa aja tuh? Kalau yang kalian belum tahu, itu A24 tuh studio yang bikin film Hereditary. Oh iya. Terus banyak Midsommar. Midsommar. Banyak film-film horor dengan cerita original yang kualitasnya tuh bagus lah. Jadi ketika A24 bikin film perang dengan temanya perang, jadi aku tertarik banget filmnya sama film ini gitu. Nah, aku karena nggak lihat trailer, nggak baca sinopsisnya, aku jadi kayak udah deh, pokoknya mau nonton ini aja. Tapi karena ini judulnya Civil War, jadi kayak punya bayangan kalau ini soal perang di negara itu sendiri ya. Perang saudara itu gitu. Iya, jadi ceritain sedikit dong sinopsisnya. Aku mau ceritain filmnya tentang negara Amerika itu di masa depan itu terjadi perang saudara. Dan film ini menceritakan perang saudara itu dari sisi para jurnalis foto ya, khususnya ya, jurnalis foto. Jadi ini yang pemeran utamanya itu Lee, diperankan oleh Kristen Dunst. Terus beberapa teman-temannya juga itu berencana untuk pergi ke Washington DC untuk mewawancarai Presiden Amerika. Nah, jadi pokoknya mereka tuh inilah ya, siapa yang dapat berita ini cepet. Karena betul. Jadi mereka melakukan ini secepat-cepat mungkin sebelum terjadi penyerangan di Gedung Putih. Itu sih tujuan dari film ini. Nah, aku kan maksudnya first impression kan udah perang saudara, nggak expect ternyata dari VOV-nya jurnalis foto gitu loh. Ini salah satu profesi yang juga jarang diangkat, maksudnya diobrolin sama orang-orang. Ya, karena film ini juga mengingatkan aku tentang misalnya lagi konflik di Timur Tengah ini, lagi ada genosida di Palestina. Nah, itu kan pasti jurnalis foto itu kerja keras banget kalau dalam keadaan kayak gini. Terus juga film ini juga jadi ingat sama penggulingan presiden di Libya itu, Muammar Gaddafi itu. Jadi aku ingat juga dengan cerita itu. Apalagi salah satu profesi ini kan kayak ya menantang juga ya. Jadi balik lagi ke topik filmnya, itu film ini diperankan sama Kirsten Dunst yang memerankan karakter Lee. Terus karakter Joel itu diperankan oleh Wagner Moura. Nah, terus juga si anak kecil yang gabung sama mereka untuk ikut ke remaja lah. Ikut liput untuk wawancara Presiden Amerika itu namanya Jesse, karakternya itu diperankan sama Kylie Spinney. Terus sama satu lagi yang jadi jurnalis senior itu namanya Sammy. Nah, itu diperankan sama Stephen McKinley. Jadi yang aku suka dari film ini masuk dari bagian plusnya ya. Mungkin tadi udah aku notice di awal kayak ngangkat salah satu profesi yang jarang diobrolin, tapi tuh mereka punya kontribusi yang juga lumayan besar, bukan lumayan besar juga gitu loh, bagi peradaban sejarah di muka bumi ini gitu. Betul. Filmnya itu tentang fotojurnalism. Itu tuh kita diperkenalkan dan kita tuh ngerasa di film ini tuh masuk ke ceritanya gitu dari VOP-nya. Karena film ini skripnya kan original. Jadi itu benar-benar kerasa banget bagusnya gitu. Sama satu nilai, maksudnya satu hal pesan yang disampaikan, kalau memang berniat buat jadi fotojurnalis, ya kita tuh harus
apa ya, harus stay sama momen itu. Iya, betul. Mau dia ditembak, kita misalnya punya hati nurani buat nolongin, tapi as a fotojurnalis udah kita harus meng-catch, mengabadikan. malah kita harus mengabadikan momen itu gitu loh. Itu sih yang aku tangkap. Aku suka dari film ini juga Nun, itu karena filmnya itu dikemas dengan vibes film road movie. Jadi film perjalanan gitu Nun. Jadi kayak road trip gitu kan. Jadi kita diperlihatkan sepanjang perjalanan tuh kota-kota di Amerika tuh udah hancur lah. Dan juga misalnya di bagian jalan tol itu banyak, kayaknya kayak film post apokalips gitu loh rasanya. Jadi kayak film ini kalau ditonton itu vibes-nya rasanya sama kayak series The Last of Us. Mungkin pembawaan Kristen Dunst di sini atau Lee ya kita nyebutnya. Di sini aku ngerasa kayak cocok banget gak sih meranin as a fotojurnalis. Cocok banget. Fotojurnalis perempuan gitu. Iya benar. Aku rasa vibes-nya iya nih, kayak kerja jadi fotojurnalis perempuan nih, walaupun cuma acting. Perang lagi. Perang. Itu benar-benar kerasa vibes-nya tuh, karakternya tuh si Lee ini kayak fuck up, stres berat gitu. Stres berat gitu kan, karena memang masa lalunya selalu ngeliput konflik. Terus di saat ini juga ketika perang saudara benar-benar suasana perangnya benar-benar chaos lah ya. Minusnya bagi aku ya, sebenarnya kenapa bisa ada perang saudara di film ini gitu. Maksudnya nggak dijelaskan secara detail gitu. Maksudnya ya kenapa tiba-tiba akhirnya si presiden yang jadi tumbal. Negara beberapa kota di negara itu sendiri kacau dan lain-lain, tapi itu nggak dijelaskan ya. Maksudnya VOV fotojurnalis tapi permasalahannya yang background story-nya tuh nggak dijelasin. Itu sih yang aku masih kurang nangkep, atau mungkin sebenarnya ada dijelaskan tapi kita terlewat gitu. Ya aku juga ngerasa di awal, kita berdua ngerasa kayak gitu. Di awal film itu dijelasin. Jadi itu di awal scene itu mungkin bisa jadi clue ya kenapa ada terjadi perang saudara di Amerika itu. Tapi kalau kalian mau nonton atau mau nonton lagi nanti ketika udah ada di streaming platform, coba perhatikan di awal scene itu ada pidato presiden yang mungkin bisa jadi clue kenapa ada terjadi perang saudara. Soalnya aku nggak nangkep, tapi kalau yang tahu, mungkin kita ditonton ulang lagi. Yang tahu bisa komentar juga. Yang tahu bisa komentar sih. Kita penasaran juga nih. Kayaknya bakal beberapa bulan lagi masuk OTT. Betul. Terus aku mau ngomongin tentang endingnya yang rasanya tuh nggak adil buat si Lee itu. Perjalanan panjang ini nih, ketika di ending itu Lee rasanya tuh kayak perjuangannya hampir sia-sia gitu. Karena POV-nya tuh langsung fokus ke si Jesse itu. Jadi Jesse-nya yang rasanya tuh yang jadi pahlawan. Nyebutin belum kalau si Jesse tuh ngefans sama si Lee karena beberapa fotonya, dia kagum sama fotonya dan dia suka foto juga. Jadi pengen belajar lebih lah soal fotojurnalis perang, istilahnya kayak gitu. Ada satu kesempatan akhirnya si Jesse secara memaksa bisa ngikut mereka untuk pergi ke Washington DC bersama gitu. Ini di situ malah yang terakhir yang ditonjolin malah si Jesse-nya ya. Iya, tapi si Lee malah dieliminasi dengan rasanya tuh kepaksa banget di sini. Iya sih, kepaksa banget, nggak smooth lah istilahnya. Tapi menurutku poinnya adalah mungkin perjalanan akhir karirnya sampai di situ dan diteruskan sama si Jesse. Bisa jadi. Iya. Nah kalau rating dari kamu berapa? Dari aku film ini bisa 8,5 deh. Kalau aku 8 ya. Karena seru banget juga. Maksudnya walaupun ini bukan cerita real, bukan based on true story, bukan film perang dari sejarah juga kan. Bukan based on true story, tapi tuh oke lah. Okay. Apalagi ngangkat VOV dari jurnalis foto perempuan lagi. Iya, filmnya juga cukup menegangkan untuk menjadi film perang. Mungkin
Ini garapan film perang dari A24 dan juga itu jadi apa ya, film perang yang terbaik di tahun ini lah ya. Ya, tahun ini. Oke, Iya. Setuju. Oke, mungkin segitu aja opini kita berdua soal film Civil War. Semoga banyak lagi film-film yang angkat tema-tema profesi yang mungkin jarang diomongin karena ini adalah buat nambah perspektif baru juga Iya, betul. bagi orang-orang yang awam soal banyaknya profesi di muka bumi ini. So, Aku juga mau terima kasih buat yang nonton ini oke, sampai aku habis. juga mau terima kasih buat yang udah nonton opini kita sampai habis. Mungkin bisa diskusi di kolom komentar soal film ini dari perspektif kalian. Mungkin segitu aja opini dari kita berdua soal film ini. So, see you in the next video.